bisa. Apa-apa bisa. Hai, back and back again. Kita kumpul lagi di sini sob, di hari yang indah ini. Covid makin lama makin parah sob, makin pusing kepalanya. Tapi semangat berjuang tak akan padam. Gak goyang, gak makan. Maksudnya gak kerja, gak makan. Karena dengan mengisi pikiran yang positif akan membuat imun lebih kuat. Dan bini juga jadi positif. Asal bukan pacar ya sob. Masih berada di tema 90. Kita ada di mobil tahun 90-an yang laris manis dan awet sampai sekarang, episode 2. Let's go, kita menuju ke referensinya. Cekidot. Yang pertama, andalan semua orang, ada Toyota Starlet. Mobil ini merupakan mobil yang sudah berumur, tapi jangan heran mobil ini masih tetap eksis sampai sekarang. Karena mempunyai banyak keunggulan, seperti desain yang modern, sehingga mobil ini banyak dicari oleh orang. Untuk tampilan eksteriornya sendiri, Toyota Starlet Capsule memiliki tampilan yang tidak ketinggalan zaman, sehingga mobil ini tetap eksis hingga sekarang. Untuk interiornya sendiri, mobil ini memiliki interior yang cukup nyaman, namun sayangnya bahan material mobil ini biasa-biasa aja. Dan bahkan kerennya, mobil ini ada yang versi turbo, tapi kita bahas untuk versi yang standarnya sob. Untuk fitur mobil yang kita bahas ini adalah Toyota Starlet 1,3 SEG 1995. Sudah cukup lengkap sob, mulai dari power steering, power window, central door lock, ada alarm, radio tape dari Alpine, dan juga sudah menggunakan tilt steering. Ngomongin mesin, Toyota Starlet sudah didukung dengan kapasitas mesin yang sangat bandel dan responsif. Tipe mesin sendiri adalah 16 valve 4EEF untuk tipe karburator. Sedangkan untuk tipe satunya, kodenya adalah 4EF untuk tipe injection. Tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 82 horsepower dan torsi maksimal bisa mencapai 98 Nm. Kelebihannya, desain mobil ini tak ketinggalan zaman, harga jual tetap stabil, spare part mudah dan murah. Biaya perawatan murah banget sob, paling servis cuma 75.000 jasanya. Irit bahan bakar dan sangat keren untuk bahan mobil modifikasi. Tapi kelemahannya, mobil ini untuk tahun 95 harganya gak mahal sob untuk sebuah mobil tua. Dan torsi mobil yang kurang kuat, serta material interior terlihat murahan. Untuk konsumsi BBM-nya, nah ini sob, 1 liter bisa untuk mencapai 14 km. Dan juga luar kota 1 liter bisa mencapai hingga 17 km. Irit kan? Untuk harganya bervariasi ya sob. Untuk tahun 90-an ada di harga 25-35 jutaan. Tapi untuk tahun 95-an harganya bahkan bisa mencapai 60 jutaan. Dan untuk pajaknya murah juga sob, cuma 1 jutaan. Kemudian nomor 2, mobil yang bentuknya tak lekang oleh waktu. Ada Escudo GLX. Suzuki Escudo GLX Nomad pertama kali diperkenalkan pada tahun 94. Suzuki Escudo dikenal dengan mobil SUV yang cukup tangguh, karena dengan kondisi standarnya mampu melewati trek off-road ringan, sehingga banyak orang memodifikasi mobil ini menjadi mobil off-road. Pada bagian eksterior, Suzuki Escudo tampil dengan gagah, dengan lekukan bodi yang sangat elegan. Untuk bagian dalamnya, mobil ini memiliki kabin yang cukup nyaman. Ya overall dari luar, tidak ketinggalan zaman. Pada bagian mesin, mobil ini membawa mesin bertipe G16A 1600cc SOHC 16 katup dengan 4 silinder segaris. Dengan mesin itu, mobil ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 85 horsepower dan torsinya mencapai 14,7 kgm. Untuk keunggulannya, tampilan mobil gagah, build quality cukup bagus, ketahanan mesin yang cukup baik, suspensi mobil nyaman, bodi mobil tebal, interior mobil klasik, model mobil tidak termakan zaman, perawatan mobil mudah, memiliki banyak konsep modifikasi, dan harga jual lumayan stabil. Tapi untuk kelemahannya, model dashboard mobil yang kurang modern, BBM-nya cukup boros, kopling mobil sangat sensitif, tenaga yang kurang besar, mesin yang mudah overheat, masih menggunakan karburator, dan AC-nya pun kurang dingin. Untuk BBM mobil Escudo ini, 1 liter bisa untuk mencapai 7 km, dan untuk luar kota bisa mencapai 12 km. Untuk harga saat ini di antara 40-55 jutaan sob, dan pajaknya lumayan murah sih, 900 ribuan. Lanjut, yang ketiga ada The Legend of Daihatsu, yaitu Daihatsu Taruna.
Ini mobil 90-an yang OTW 2000-an ya sob. Karena mobil ini lahir pada tahun 99. Dirancang oleh Astra Daihatsu Motor dengan tema SUV perkotaan. Mobil ini memiliki dua tipe, yaitu tipe yang standar dan tipe yang long. Dan jika teman-teman melihat kompetisi off-road, maka teman-teman akan banyak melihat mobil ini beredar di jalanan. Karena mobil ini banyak dipakai orang untuk pecinta off-road. Karena harga mobilnya tidak terlalu morotin dan juga spare part-nya tidak terlalu mahal. Ngomongin masalah mesin, mobil ini menggendong mesin 1500 cc yang bisa mengeluarkan tenaga 94 horsepower dan torsi 127 Nm. Untuk tipe bahan bakar masih menggunakan karbu ya sob untuk seri yang ini, dan untuk transmisi hanya ada satu pilihan yaitu manual 5 percepatan dengan sistem penggerak 2 roda RWD atau rear wheel drive. Keunggulannya, mobil ini memiliki ground clearance yang tinggi, bodi rampingnya memudahkan manuver di jalan sempit, desain gagah dan elegan. Plat bodi tebal, harga terjangkau, harga jual stabil, spare part mudah dan relatif murah, dan perawatan juga mudah, dan tersedia banyak pilihan varian. Tapi untuk kelemahannya, mobil ini agak limbung ya sob, tenaga yang lumayan boyok, dan agak boros, khususnya untuk versi karburator. Respons setir lambat, delco-nya rentan terkena air karena posisinya di bawah karburator, mesin berisik, dan juga peredamannya agak kurang. Untuk BBM, 1 liter bisa mencapai 8 km dalam kota, dan juga untuk keluar kota bisa mencapai 1:10. Untuk harganya saat ini adalah di kisaran 35 hingga 50 jutaan, dan untuk pajaknya sekitar 1 jutaan. Lanjut, ada pendahulu mobil yang sempat booming akhir-akhir ini, yaitu Daihatsu Rocky generasi keempat, atau dengan kode F78. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. Daihatsu Rocky ini sering disebut dengan Daihatsu Rocky Independent. Mobil ini merupakan mobil mini SUV yang berpenggerak 4x4 dan pertama kali dikenalkan di Indonesia adalah tahun 96. Mobil ini adalah versi penyempurnaan dari Rocky sebelumnya atau F75. Di antaranya adalah di bagian suspensi. Karena Rocky F75 masih menggunakan per daun, barulah pada seri 78 ini, suspensinya diganti dengan menggunakan suspensi independen. Makanya disebut dengan Rocky Independent. Dengan batang torsi di bagian depan, sedangkan bagian belakang menggunakan gardan rigid dengan per keong. Sehingga kenyamanannya menjadi meningkat dan jauh lebih baik dari para kompetitornya. Tapi tidak sekuat dengan teknologi suspensi sebelumnya, yaitu dengan menggunakan per daun. Untuk mesinnya, mobil ini menggunakan mesin berkode DL42 2765 cc atau 2800 cc diesel dengan transmisi manual 5 percepatan. Kelebihannya, mobil ini memiliki mesin yang tangguh, lebih nyaman dari TAF Independent karena interiornya lebih luas dan kursi belakang yang menghadap ke depan. Kelebihan yang lain adalah mobil ini aman menggunakan solar berkualitas rendah, spare part melimpah, perawatan mudah dan murah. Tapi untuk kelemahannya, radius putar lebih panjang daripada TAF Independent karena mobil juga ukurannya lebih gede. Pompa power steering kerap bocor, mesin berisik, akselerasi lamban, dan susah mencari puff off-road aftermarket. Dan juga kelemahan ciri khasnya adalah komponen kaki-kaki yang agak rumit. Untuk konsumsi BBM, mobil ini bisa mencapai 1:10 untuk dalam kota, dan luar kota bisa mencapai 1:13. Untuk harganya, agak mencengangkan ya sob, karena mobil ini masih dibanderol dengan harga 90 jutaan. Mungkin keangkat karena langka, klasik, dan juga karena adanya Rocky generasi yang terbaru. Lanjut ke list terakhir, mobil 90-an yang terlaris episode 2 ini adalah ada Evo 3. Lancer CB Series merupakan sedan compact yang dibikin Mitsubishi untuk menghentikan Lancer dan Gun. Banyak orang menamai mobil ini sebagai Lancer Evo 3 karena bentuk luarnya memang sangat mirip. Tapi jika dilihat lebih lanjut, perbedaannya sebenarnya sangat signifikan. Mulai dari roda penggerak, interior, kelengkapan fitur, mesin, dan banyak hal lainnya. Tapi untuk gampangnya, kita nyebutnya dengan Evo 3. Mobil Lancer CB ini hadir dengan berbagai tipe seperti pendahulunya, tapi perubahan dilakukan total dari segi eksterior dan interior. Dan juga, mobil ini memiliki 3 jenis mesin, yaitu 1500 cc SOHC karburator atau tipe GLX, 1600 SOHC injeksi atau tipe GLXI, dan juga 1800 DOHC injeksi atau tipe GTI. Dan yang paling banyak beredar adalah yang tipe SOHC karburator atau tipe GLX. Mobil ini penjualannya berhenti tahun 96, lalu diganti oleh Lancer Evo 4 atau Lancer CK4. Kelebihan mobilnya adalah performa mesin cukup mumpuni, mesinnya bandel, handlingnya bagus, stabil pada kecepatan tinggi, BBM lumayan irit, kecuali tipe GTI. Kualitas interior yang bagus, selain itu sudah adanya rem cakram, plat bodi tebal, dan kualitas spare part tahan lama.
Tapi untuk kelemahannya, kabin dan bagasi sempit, tapi normal, karena ini sedan bertema balap. Dan spare partnya harganya lumayan mahal, seperti ciri khas Mitsubishi. Bantingan relatif keras dan perawatannya juga lumayan mahal sob. Karena kenyamanan atau keawetan biasanya membutuhkan sesuatu yang lebih mahal. Untuk konsumsi BBM, dalam kota bisa mencapai 1:8, dan untuk luar kota bisa mencapai 1:12. Untuk harganya saat ini dibanderol mulai dari harga 25 hingga 45 jutaan. Dan untuk pajaknya, murah sob, cuma 1 jutaan. Untuk mobil bermodel balap ini. Itulah tadi referensi-referensi mobil tahun 90-an yang terlaris, terbaik, terkece, terbadai, dan terhits di Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Sekian dulu video tema 90-an di episode 2 ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan I'll be back.